Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah ma ba'du. Yang kita cintai, kita muliakan guru kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, sehatkan beliau, panjangkan umur beliau dalam ketaatan, dan Allah mudahkan segala keinginan dan juga hajat-hajat beliau, hajat dunia dan akhirat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kita cintai dan kita muliakan juga guru kita Habibana Habib Hisham Al-Habsyi, yang alhamdulillah beliau juga masih tetap diberikan keistiqomahan, kesehatan, hingga bisa terus membimbing kita semuanya hingga malam hari ini di penghujung bulan Sya'ban, ya, yang mana insya Allah tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita juga doakan beliau, Habib Hisham Al-Habsyi, agar Allah senantiasa menjaga beliau, meridhoi beliau, mudah-mudahan beliau juga senantiasa sehat, panjang umur dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat wakaf semuanya, malam hari ini kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa senantiasa jumpa lewat media virtual ini. Ini menjadi satu pertanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan untuk kita, ya. Diberikan waktu, diberikan keistiqomahan untuk belajar dan belajar menuntut ilmu, sehingga kita semuanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari dan kita amalkan ini bisa membawa kita pada keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, di malam hari ini adalah terakhir, Bib, di perjumpaan kita untuk ngaji virtual, ya. Setelah ini mungkin kita akan rehat sejenak, bukan rehat sebetulnya, tapi mungkin akan lebih fokus pada kegiatan puasa kita di bulan Ramadan, ya, insya Allah. Tapi tentunya di bulan Ramadan juga tentu kita akan nanti disajikan dengan ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita yang lainnya, lebih khusus guru kita Buya Yahya. Baik, malam hari ini kita akan belajar seputar akidah bersama Habib Hisham Al-Habsyi. Mohon dipersiapkan hati, pikiran, dan catatan juga agar ilmu yang kita pelajari ini senantiasa berkah dan manfaat. Baik, langsung saja kepada Habib Hisham Al-Habsyi untuk menyampaikan kajiannya. Kepadanya dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultan wal wadhi burhan wal maqsud bi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-qurab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, amma ba'du. Yang kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'anallah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah. Maka begitulah rukun iman kita yang kedua yang harus kita jaga setelah kita dalam kajian tematik akidah ini. Kita mengenal iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul pada kajian yang lalu, iman kepada akhirat, iman kepada qada dan qadar. Maka marilah kita lengkapi keimanan kita agar menjadi seorang mukmin adalah iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam
Ahmad Al-Marzuki dalam kitabnya Aqidatul Awam beliau mengatakan wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wala nauma lakum. Beliau mendefinisikan secara ringkas siapa itu malaikat. Malaikat kurang lebih ada 10 tandanya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat terbuat dari cahaya. Di mana Allah menciptakan manusia dari tanah, itu kakek moyang kita Nabi Adam, wa mimma indafik, dan dari air yang memuncrat, yaitu mohon maaf, ma'uhain, air kehidupan, yaitu sperma, di mana iblis diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api, tapi malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada cahaya. Yang pertama, malaikat tercipta dari cahaya yang sangat lembut. Yang kedua, malaikat dapat berubah bentuk hanya dengan yang indah-indah saja. Maka begitulah Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu daripada malaikat Jibril dalam proses yang kedua setelah nuzulul Quran, yaitu tanzilul Quran. Turunnya Al-Quran dari langit dunia menuju Nabi Muhammad yang ada di kota Mekah hanya diantar oleh malaikat Jibril wahyu tersebut. Wahyu yang tanpa suara dan tanpa rupa. Bila sautin wara harfin, tanpa suara dan tanpa huruf, itu pun diantar oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril yang adalah malaikat terbuat dari cahaya, saat itu selalu berubah bentuk menjadi seorang laki-laki yang mirip wajahnya, kata para ulama akidah, dengan wajah sahabat Nabi yang paling ganteng saat itu, bernama Dihya Al-Kalbi. Nabi Muhammad selalu menerima malaikat Jibril dalam bentuk samarannya seperti wajah sahabat Dihya Al-Kalbi, di mana Nabi Muhammad tidak pernah melihat wujud asli malaikat Jibril kecuali hanya 2 kali saja. Pada suatu malam ketika Nabi sedang berjalan-jalan, tiba saja Nabi melihat sosok asli malaikat Jibril di mana kepalanya menembus 7 lapis langit dan kakinya menembus bumi, sayapnya terbentang antara barat sampai ke timur, minal masyriqi ilal maghrib. Maka saat itu Nabi Muhammad pun tidak kuat melihat wujud asli malaikat Jibril yang terbuat dari cahaya. Malaikat dapat berubah bentuk, tapi hanya bisa berubah bentuk menjadi yang indah. Malaikat tidak bisa menyamar menjadi seekor ular atau bahkan seekor anjing, mohon maaf. Malaikat hanya bisa berubah bentuk menjadi sesuatu yang indah. Itu ciri malaikat yang kedua yang harus kita imani. Yang ketiga, malaikat itu bukan laki, bukan perempuan. Barang siapa meyakini malaikat itu laki-laki, maka sungguh dia fasik, menjadi orang fasik. Yang meyakini perempuan, maka sungguh dia telah kafir. Yang meyakini malaikat bukan keduanya, ya bukan laki, bukan perempuan, atau maksud kami hunta, banci, maka jelas, sangat jelas penentangannya dan kekafirannya. Malaikat jangan kita bayangkan adalah wanita-wanita cantik, tidak. Malaikat juga bukan laki-laki, tetapi begitulah, laki-laki adalah sesuatu yang biasa malaikat menyamar sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat bukan laki dan juga bukan perempuan. Yang keempat, wal malakul ladzi bila abi wa Kata Imam Ahmad Al-Marzuki, dan malaikat adalah yang tanpa ayah dan tanpa ibu. Ketika diciptakan, maka ia terbuat dari cahaya tanpa ada proses memiliki orang tua, ayah dan ibu. Itu tanda yang keempat, malaikat tidak mempunyai ayah dan ibu. Dan yang kelima, la akla la syurba wala nauma lahum. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum. Yang keenam, malaikat tidak ngantuk dan malaikat tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala mensifati diri Allah di mana?
di dalam ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang menghabiskan 3 juz daripada Al-Quran. Setelah Al-Fatihah menghabiskan juz pertama, juz kedua Al-Baqarah, juz ketiga Al-Baqarah, di mana awal juz ketiga ada ayat yang jika kita lihat lembarannya, ayat yang paling panjang di bagian pertama bernama ayat kursi. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak tersentuh sinah dengan kelupaan, ya, kepikunan, wala naum, dan Allah juga tidak tidur. Allah tidak lupa dan Allah tidak tidur. Itu adalah sifat daripada makhluk ciptaannya. Tetapi malaikat juga Allah jadikan tidak tidur. Tanda keenam, setelah yang kelima tidak makan, tidak minum, yang keenam adalah malaikat tidak mengantuk, bahkan juga tidak tidur. Yang ketujuh, malaikat tidak menikah. Ya, malaikat tidak menikah. Kemudian yang kedelapan, malaikat mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menjadi makhluk yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Iman para malaikat stabil, di mana iman kita manusia yazid wa yanqus. Iman kita bertambah dan kadang iman kita berkurang. Tetapi malaikat imannya stabil, la yazid wa la yanqus. Tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Kemudian tanda berikutnya, malaikat dari segi tempat, yang kedelapan, malaikat itu dari segi tempat kebanyakan tinggal di langit, sedikit saja yang tinggal di bumi. Ya, tempat-tempat para malaikat yang diciptakan oleh Allah, kebanyakan mereka semua tinggal di langit, sedikit saja yang tinggal di bumi. Perbandingannya lebih banyak yang tinggal di atas langit. Dan begitulah Allah menciptakan langit sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Naba, sab'a samawatin tibaqa, langit itu ada 7 lapis. Ya. Jelas dalam peristiwa Isra Mi'raj yang membukakan gerbang di langit pertama, langit dunia, langit kedua, langit ketiga, dan langit ketujuh adalah malaikat bernama malaikat Ismail. Yang mana malaikat Ismail disebutkan di dalam kitab Dardir, yaitu kitab yang dengan lengkap menuliskan kisah Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW dengan lengkapnya. Di situ disebutkan malaikat Ismail di setiap langit itu mempunyai 70.000 anak buah, ya, 70.000 panglima bawahannya sebagai malaikat juga. Itu malaikat Ismail, ya, yang berada di langit. Langitnya Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan cahaya para malaikatnya Allah. Di bumi ada beberapa malaikat yang bertugas seperti malaikat Raqib dan Atid, ya. Kemudian malaikat Israel, kemudian malaikat yang menjaga setiap lubang yang ada di bagian tubuh kita, menjaganya agar selalu dalam keadaan aman. Malaikat-malaikat hafadzah yang menjaga manusia. Dan beberapa malaikat lainnya yang memang Allah sengaja ciptakan untuk tinggal di bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari segi jumlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Wa ma ya'lamu, di dalam surat Al-Mudaththir, ya, disebutkan setelah ayat yang sangat panjang itu Allah berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang tahu jumlah tentara Tuhanmu, maksudnya adalah malaikat, tidak ada yang tahu jumlah para malaikat tentara Tuhanmu yaitu Allah, tidak ada yang tahu jumlahnya illa, kecuali yang tahu huwa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jumlah para malaikat tidak ada yang mengetahui jumlah pastinya. Tetapi kita umat Islam wajib beriman kepada 10 malaikat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta tugas-tugasnya.
Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang juga dikenal dengan nama Jibrail atau Gabriel, Ruhul Kudus, Roh Kudus, Namus, nama-nama malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu-wahyu kepada para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat Jibril adalah penyampai wahyu daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah, malaikat Jibril adalah malaikat yang jelas sifatnya adalah maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengkhianatan, dari persembunyian, dari salah memberikan wahyu. Jelas jika ada tuduhan demikian, itu adalah salah daripada oknum-oknum yang menuduh tentang sifat-sifat yang tidak layak disandingkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang mengantarkan wahyu, salah satunya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pertama kali bertemu malaikat Jibril ketika beliau berusia 40 tahun. Beliau sering berkhalwat atau menyendiri di Gua Hira. Beliau berkhalwat, menyendiri, bertapa di Gua Hira dengan ibadah, melakukan ibadah dengan tata cara ibadah kakek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Hanifah Muslima wa ma ana minal musyrikin. Ketika itu Nabi Muhammad menerima wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dilanjut ketika Nabi turun sampai ke rumah Siti Khadijah mendapat surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Dan begitulah wahyu diturunkan lewat malaikat Jibril selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah dan 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Malaikat Jibril selalu memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, mengambilnya dari langit dunia dan memberikannya kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan asbabun nuzul, yaitu peristiwa-peristiwa penting penyebab turunnya Al-Quran. Maka kata para ulama, ketika Nabi Muhammad diutus menjadi khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi sekaligus penutup para rasul, maka tidak ada lagi wahyu yang diturunkan, kata para ulama, menjadikan malaikat Jibril tidak turun lagi ke bumi. Tetapi ulama akidah lainnya membantah, mengatakan bahwasanya malaikat Jibril tetap turun ke bumi di saat ada seseorang yang ketika sakaratul mautnya dia dalam keadaan berwudu, menandakan orang ini adalah orang yang selalu menggunakan air wudhu dan menjadikan malaikat Jibril harus menjaganya agar mati dalam keadaan husnul khatimah, menjaganya dari fitnah iblis yang menginginkan orang ini mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Maka para ulama tasawuf mengatakan malaikat Jibril turun ketika ada seorang yang wafat dalam keadaan berwudu. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Maka begitulah nama-nama malaikat terutama adalah Jibrail, Mikail, Israfil. Kemudian di situ juga ada Izrail. Kemudian dulu iblis sebelum namanya berubah namanya adalah Azazil atau Azazil. Yang mana il artinya adalah dalam bahasa Ibrani, il itu artinya adalah Allah. Jadi Jibrail adalah Jibra'nya Allah. Mikail adalah Mika-nya Allah. Ya. Yang kedua malaikat Mikail. Yang kita kenal biasanya tugasnya adalah membagikan rizki. Tapi ternyata malaikat Mikail tidaklah membagikan rizki setiap hari. Malaikat Mikail hanya membagikan rizki satu kali saja bagi setiap manusia. Malaikat Mikail mempunyai 5 tugas penting. Yang pertama adalah meniupkan ruh ke dalam janin yang berusia 4 bulan. Hal ini disebutkan dalam hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah. Hadis riwayat Bukhari Muslim sahih, beliau mengatakan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap-cakap wa huwa as-sadiqul masduq, dan Nabi itu adalah uh, yang dibenarkan segala ucapannya dan benar pada setiap ucapannya. Wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu bersabda, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malak fayanfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqi wa ajali wa amalihi wa syakiyun aw sa'id. Wallahu alladzi la ilaha ghairuh. Ya, maka di situ Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya salah seorang di antara kalian dulu awal penciptaannya di dalam perut kandungan ibunya dalam keadaan dulu awal penciptaannya di dalam perut ibunya arba'ina yauman selama 40 hari nutfatan, mohon maaf, nutfatan berupa sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian berubah bentuk menjadi segumpal daging. Mithla dzalik, 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging. Mithla dzalik, 40 hari juga. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian dikirimlah malaikat ke dalam janin yang berusia 4 bulan tadi. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh ke dalam janin tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan tentang menulis qadar takdir nasib dari manusia yang akan lahir itu bikatbi rizki. Ditulis 4 hal urusan rizkinya, amal perbuatannya, ajal usianya, dan juga dia akan menjadi ahli neraka atau menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditentukan di dalam qadar. Iman kita kepada qada dan qadar ditulis hanya oleh malaikat Mikail ketika kita berusia 4 bulan 120 hari jauh di dalam perut rahim ibunda kita. Rizki kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita telah ditentukan lewat malaikat Mikail. Ya. Oleh karena itu Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad beliau mengatakan urusan rizki la yakthuru hammuk ma guddir yakun. Jangan kau bikin sumpah dirimu urusan rizki. Ma guddir yakun. Karena rizki yang udah akan datang kepadamu pasti akan datang kepadamu. Kalau dari rizki kita, tidak ada di dunia ini yang dapat menghalanginya daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu kebalikannya, jika bukan rezeki kita, apapun usaha kita, sekuat tenaga apapun kita, maka kalau bukan rezeki kita, kita tidak akan mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malaikat Mikail membentuk diri kita sebelum meniupkan roh ke dalam jasad kita fi ahsani taqwim, di dalam sebaik-baiknya bentuk, kemudian ditiupkan ruh sehingga janin tadi pun mulai hidup dan mempunyai kesadaran. Dan itulah diri kita hakikatnya yang ditiupkan oleh malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail yang pertama adalah meniupkan ruh, dan yang terakhir kelima adalah menurunkan rizki saat itu juga. Jangan kita bayangkan malaikat Mikail membagikan rizki kepada kita setiap hari, tidak. Tapi ditulis sebelum kita lahir, dan itu telah ditentukan berapa jumlahnya sampai kita wafat. Jadi kalau urusan rizki kita habis, artinya ajal kita juga habis. Ya, rizki tidak diturunkan setiap hari, tetapi begitulah Allah menjadikan dunia ini dengan sebab dan akibat, sehingga untuk mendapatkan rezeki yang telah ditentukan itu, kita harus ada yang namanya berdoa, kemudian ikhtiar, baru terakhir tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan lupa Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Sohbatiz Zubat, beliau menjelaskan apa itu rezeki. Jangan di pikiran kita
Uang itu rizki, rizki itu uang. Hari ini tidak dapat rizki, dipikir hari ini tidak dapat. Hari ini tidak dapat uang, dipikir hari ini tidak dapat rizki. Ternyata sehat adalah rizki. Mendapatkan ilmu yang memahamkan kita itu juga adalah rizki. Keluarga yang dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang jahat, ya, min waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allah hindari semua itu dari kita, itu juga adalah rizki bagi kita. Rizki bentuknya banyak. Persaudaraan, keluarga kita yang ramah kepada kita, semuanya itu juga adalah rizki bagi kita semua. Maka tugas kita tinggallah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Mikail tugas yang kedua adalah menjaga lautan. Yang ketiga adalah menjaga sungai-sungai, dan yang keempat adalah menurunkan hujan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai diciptakan untuk meniup sangkakala. Wa nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Dan tatkala nufikha ditiupkan fisur di dalam sangkakala. Sangkakala yang udah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa Arabnya bernama as-sur. Nafkhatu wahidah, dengan satu kali tiupan. Sangkakala ditiupkan sebanyak 2 kali dalam keimanan kita. Yang pertama adalah tanda kiamat itu terjadi, yaitu terjadi kiamat ketika tiupan sangkakala malaikat Israfil ditiupkan oleh beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah kiamat. Tidak ada nyawa yang masih ada di dunia ini kecuali telah tercabut oleh malaikat Israel sebab tiupan malaikat Israfil. Kemudian malaikat Israel pun mencabut nyawa malaikat Israfil, dan terakhir malaikat Israel mencabut nyawa dirinya sendiri, sehingga saat itulah malaikat Israel merasakan betapa sakitnya dicabut nyawanya. Dan saat itulah selama 40 tahun Allah Subhanahu wa taala mendiamkan alam semesta tanpa satu makhluk hidup pun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Barulah dibangkitkanlah malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua kalinya, dan itu adalah tanda yaumal ba'tsi, daripada hari kebangkitan. Maka dibangkitkanlah manusia, disebutkan dalam surat Al-Zalzalah, ashtatan liyuraw a'malahum. Manusia dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam untuk melihat amal ibadah mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang dia melakukan sekecil daripada kebaikan, maka ia tentu akan melihat balasannya. Dan barang siapa melakukan satu kecil, seberat biji jagung, seberat biji sawi, ia melakukan keburukan, maka syarran yarah, dia juga akan melihatnya. Semuanya mendapat keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, yaitu di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kecurangan. Semuanya adalah keadilan, yaitu yaumil hisab, di hari penghisapan, di hari perhitungan. Maka jika di antara kita ada yang mendapatkan kezaliman di antara kita, sehingga kita mengangkat tangan kita dan menghindari kezaliman tersebut, maka sungguh kezaliman yang menimpa kepadamu atau menimpa kepada orang lain dari dirimu, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita tidak meyakini seperti akidah orang-orang ateis, yang mana mereka meyakini setelah kehidupan tidak ada, setelah kehidupan dan kematian tidak ada lagi kebangkitan. Mereka orang ateis hanya menyangka hidup manusia yang satu kali ini hanyalah karunia untuk menikmati indahnya alam semesta. Kita tidak seperti kaum ateis, kita juga jauh dari keyakinan orang-orang Hindu Buddha yang mereka mempercaya reinkarnasi, di mana ketika kematian maka langsung lagi dilahirkan dalam 7 kehidupan, dan berulang demikian, kapan meninggal hidup lagi, lahir dari menjadi seorang bayi dan lain sebagainya. Tidak, bagi kita umat Islam hidup satu kali, mati satu kali,
dan kebangkitan itu pasti ada nyata dan semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasannya, dengan firman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelahnya barulah ada yaumul mahsyar, yaitu padang mahsyar, kemudian mizan, timbangan amal, kemudian hisab, pengadilannya Allah, kemudian ada siratal mustaqim yang terbentang di atas nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah neraka Allah ciptakan dengan tujuh tingkatannya. Tingkatan pertama bernama neraka jahanam. Neraka jahanam khusus dimasuki oleh orang-orang Islam yang pernah melakukan dosa besar satu kali daripada 7 kumpulan dosa besar, atau istiqomah sering rutin melakukan dosa kecil terus-menerus yang mana hingga wafat belum bertaubat dengan taubat nasuha yang disertai penyesalan, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan juga penyesalan itu ditandai dengan tangisan. Itulah taubat nasuha. Maka ketika seseorang belum bertaubat nasuha, didahului oleh malaikat Jibril, maka ia akan masuk dulu, mampir dulu ke nerakanya Allah, yaitu neraka jahanam, untuk dibersihkan. Tidak layak baju kotor masuk ke dalam lemari yang bersih. Tidak layak orang yang memiliki dosa masuk ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus dibersihkan dulu di neraka jahanam. Walaupun ringan adalah yang paling ringan siksanya daripada neraka yang lain, tetapi begitulah paling ringannya siksa adalah menjadikan diri seseorang sangat sakit hingga ke dalam hatinya. Fi amadim mumaddadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Neraka yang kedua adalah neraka ladha. Neraka ladha ini adalah neraka khusus orang-orang Yahudi, Bani Israel, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengatakan wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Dan mereka orang Yahudi bercakap-cakap Uzair itu adalah son of God, adalah anak Allah, anak tunggal Allah. Maka orang Yahudi Bani Israel ini akan masuk kekal abadi tanpa adanya pengharapan, tanpa adanya pengampunan dari Allah. Sehingga orang-orang Yahudi tadi, mereka pun mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Naba ayat ke-40, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafiru, maka saat itu orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka pun bercakap-cakap, ya laitani, seandainya yang tidak akan mungkin kembali. Seperti orang yang berucap seandainya tuh aku kembali muda, dan itu mustahil. Ya laitani, seandainya aku kuntu dulu sewaktu di dunia turoba, hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan tanah. Orang-orang kafir tadi tidak berani meminta kepada Allah, ya laitani, ya wahai Allah, mudah-mudahan sekiranya aku kembali lagi ke dunia berbuat baik, beramal, dan aku akan baik di dalam kehidupan akhirat. Mereka nggak berani meminta itu. Apa yang mereka minta? Seandainya dulu itu Allah tidak menciptakan kami sebagai manusia, tetapi Allah menciptakan kami sebagai butiran debu, sebagai kenturoba, tanah-tanah yang diinjak-injak oleh manusia, itu lebih baik. Kapan kiamat terjadi, habislah tanah itu tadi. Tidak ada hisab, tidak ada tanggung jawab. Dan itu menjadikan orang-orang kafir tadi iri terhadap tanah yang ternyata lebih mulia. Walaupun hanya diinjak-injak oleh manusia, yang mereka kafir akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah. Neraka ladha khusus bagi mereka orang-orang Yahudi. Yang ketiga adalah neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Neraka hutamah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam kitab Nurul Zalam, Syarah Aqidatul Awam, disebutkan neraka hutamah khusus bagi orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, baik itu Kristen Katolik, Kristen Ortodoks, Kristen Protestan, atau Kristen Koptik, dan aliran-aliran lainnya.
Orang-orang yang Kristen yang mereka adalah musyrik, menyekutukan Allah dengan sesembahan lainnya, maka mereka kekal abadi di neraka ketiga. Yang keempat adalah neraka sa'ir. Mereka diperuntukkan bagi orang-orang yang sangat sesat, yang mereka menyembah hewan. Penyembah hewan, bintang di langit, penyembah matahari seperti agama Shinto di Jepang, kemudian ada penyembah pohon dan lain sebagainya itu seperti agama kejawen dan lain sebagainya, maka mereka masuk ke dalam neraka yang keempat, yaitu neraka sa'ir. Yang kelima, neraka sakar. Wa ma adraka ma sakar, la tubqi wa la tadar, lawahatul lil bashar, 'alaiha tis'ata asyar. Disebutkan neraka sakar khusus bagi mereka ubadun nar al-majus. Mereka adalah orang-orang majusi penyembah api. Yang keenam maksud kami adalah neraka jahim. Li'uddatil asnam, bagi mereka penyembah berhala. Penyembah berhala masuk ke dalam neraka jahim yang keenam, dan neraka yang terakhir adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Neraka hawiyah diperuntukkan bagi mereka orang-orang munafik, yaitu orang Islam yang luarnya orang-orang yang luarnya Islam, penampilannya Islam, ngakunya Islam, tetapi hatinya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya jauh daripada keimanan. Mereka pura-pura percaya. Mereka Islamnya hanya Islam zahir saja. Maka orang munafik ini adalah bagaikan benalu yang nempel di pohon-pohon yang indah, yang sifatnya adalah merusak. Bagi orang-orang munafik yang juga ditemui oleh Nabi di kota Madinah, bahkan menjadi oknum-oknum perusak nama baik Islam, yang mana orang-orang di luar Islam mengecap Islam menjadi Islam yang tidak baik, sebab jenis orang-orang munafik ini oknum-oknum yang luarnya Islam tetapi hatinya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik tadi yang juga ditemui oleh Nabi, para sahabat bercakap, "Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan terhadap orang munafik yang disifati oleh engkau ya Rasul, dengan sering berbohong, mengkhianati amanat, dan juga mereka sukar dipercaya?" Maka Nabi menjawab, "Nahnu nahkumu bidzahir wallahu yatawalla bis-sarair." Allah, nahkumu bidzahir. Kami menghukumi dengan zahir-zahir mereka yang jasad mereka memakai pakaian Islam. Wallahu, sedangkan Allah yatawalla, yang menjadi pengurus, wallah yatawalla bisarair, sedangkan Allah yang menjadi pengurus dengan urusan hati mereka orang munafik yang menentang, yang membenci Islam dan memusuhi Islam dari dalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di atas 7 lapis neraka yang Allah siapkan, yang sampai yang ketujuh yang paling luar biasa siksanya bagi orang munafik, di mana orang munafik ditemani juga oleh Firaun laknatullah alaih, oleh Namrud laknatullah alaih, oleh Qarun, Haman, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, iblis, semuanya masuk ke dalam neraka paling bawah itu. Semuanya tadi berada di bawah daripada sirat al-mustaqim. Surat al-mustaqim yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan menempuh 3000 tahun, di mana 1000 tahun naik, 1000 tahun lurus, dan 1000 tahun turun menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah bagian daripada keimanan kita juga kepada hari akhirat, yaitu iman kepada sirat yang telah Allah ciptakan, yang lebih tipis daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Tidak ada yang dapat melewatinya kecuali ia mendapat pertolongan dari amal ibadahnya terdahulu. Orang yang sering melakukan sholat, yang istiqomah, memakai sejadahnya, maka sejadah itu pun datang untuk mengantarkannya melewati siratal mustaqim. Orang yang dulu pernah berkurban dengan kambingnya, dengan sapinya, dengan ontaknya, maka sungguh hewan tadi pun datang untuk mengantarkannya melewati siratal mustaqim. Orang yang dulu pernah mempunyai anak yang masih bayi, belum tamyiz, tiba-tiba Allah cabut nyawanya, maka anaknya tadi yang lucu-lucu itu akan datang untuk menolong orang tuanya di hari kiamat di siratal mustaqim. Banyak amal ibadah yang menjadikan
cara orang bermacam-macam melewati siratal mustaqim, dan itu semua adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha adil dan maha berkuasa. Sesampainya kita di depan pintu surga, sebelum memasuki surga, kita disambut oleh Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna, sesungguhnya kami Allah, a'tainaka, telah memberikan kepadamu ya Rasul, ya Muhammad, Al-Kautsar, telaga Kautsar. Barang siapa yang meminumnya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan telaga Kautsar adalah telaga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap orang yang akan memasuki surganya Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh. Surga yang tertinggi adalah surga Firdaus, ya, paradise, Firdaus. Surga itu diperuntukkan untuk as-siddiqin, as-siddiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka orang-orang yang terbaik akan memasuki daripada surga Firdaus yang diisi oleh para anbiya wal mursalin was-siddiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah penghuni surga yang layak memasukinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka itulah malaikat yang ketiga, yaitu malaikat Israfil, yang tugasnya adalah meniup as-sur, sangkakala, sebanyak 2 kali. Yang pertama tanda kiamat, dan yang kedua adalah hari yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Yang keempat yaitu malaikat Israil, malaikat pencabut nyawa. Yang mana dikatakan oleh para ulama, malaikat Israil mencabut nyawa setiap makhluk yang hidup. Malaikat Israel mencabut nyawa manusia, malaikat Israel mencabut nyawa jin, malaikat Israel mencabut nyawa hewan-hewan yang pernah hidup. Di mana dikatakan manusia dicabut nyawanya dari atas ubun-ubun kepalanya, sedangkan hewan itu dicabut nyawanya dari arah ekornya. Ya, itu perbedaannya. Dan begitulah nyawa kita, kesadaran kita itu adalah diri kita yang sebenarnya. Adapun badan hanyalah jasad dari diri kita yang akhirnya dikubur, sedangkan kesadaran kita akan Allah larikan ke alam barzah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau sangka mereka orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mereka dalam keadaan mati ketika dicabut nyawanya. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu makin hidup di sisi Tuhannya Allah, yurzaqun, mereka diberikan rezeki yang tidak ada tahu bentuknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka begitulah orang-orang yang berada di dalam alam barzah, yang mereka memang menabung, menjadikan dunia ini sebagai ladang mereka. Inilah tanda orang-orang yang cerdas. Mereka menjadikan dunia ini sebagai ladang pahala, yang bahkan pahalanya bisa dipetik walaupun orang itu telah wafat dan masuk ke dalam alam barzah, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu ibnu Adam in qata'a amalu illa thalath. Setiap manusia, anak cucu keturunan Adam, in qata'a amalu, ketika wafat maka terputuslah amalnya, illa thalath, kecuali 3 hal. Waladun salih yad'ulah, seorang anak yang soleh, yang sebab kesolehannya karena usaha orang tuanya, didikan orang tuanya, sehingga anak tadi selalu berdoa kepada orang tuanya, maka semua doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun murid, usaha dari seorang guru, yang murid tadi menjadi ulama besar, menjadi seorang yang soleh, ya, maka ulama tadi menyebarkan ilmu-ilmunya, maka semua ilmu tadi sampai ke gurunya yang menjadi sumber daripada keilmuan, bahkan sampai ke Nabi Muhammad SAW yang menjadi pondasi daripada penyebaran ilmu agama Islam. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling banyak mendapatkan pahala sebab usaha beliau di dalam dakwah menjadi seorang nabi daripada penutup para nabi dan rasul, basyaran lakal basyar. Sehingga akhirnya begitulah amal
usaha seseorang yang menjadikan ilmunya bermanfaat dengan kitab-kitab yang dicetaknya yang tersebar di mana-mana dan bermanfaat bagi orang lain, menjadikan itu inayah hidayah bagi orang lain, maka semua itu adalah menjadi ladang pahala. Dan juga terakhir adalah amal jariah, yang mana itu adalah program dalam kajian kita, yang mana selama tempat wakaf itu digunakan dengan kemanfaatan Islam, maka sungguh semua itu menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir dan tidak disesali bagi mereka yang telah lanjut ke alam barzah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka inilah tema kita, pembahasan kita pada perjumpaan kali ini, yaitu iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun akhirnya memahami daripada ilmu penting di dalam akidah kita, yaitu Islam, iman, dan juga ihsan, sehingga kita betul-betul menjadi muslim, mukmin, dan juga muhsin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja. Tafadhol, kita buka sesi tanya jawab. Baik, alhamdulillah, jazakumullah sanal jaza kepada Habib Hisham Al-Habsyi atas materi yang disampaikan, pembahasan akidah. Ada beberapa pertanyaan Habib yang akan kita angkat malam hari ini. Kita langsung saja. Jika memang nanti memungkinkan waktunya, kami berikan kesempatan untuk sahabat bertanya. Tapi kita bacakan dulu pertanyaan pertama malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, dalam puasa sunnah, salah satunya puasa Senin Kamis, disunahkan untuk membaca niat puasa setelah subuh sampai sebelum zuhur. Namun saya lupa belum membaca niat puasa dan teringat ba'da zuhur. Apakah puasanya batal? Kemudian pertanyaan kedua, saya berjualan pulsa. Nah, ada pembeli yang membeli pulsa untuk judi online. Apakah uang yang saya dapatkan itu haram? Jika haram, bagaimana menyikapi pembeli yang memiliki tujuan untuk berjudi? Itu saja, Bib. Ya, maka begitulah yang namanya berpuasa. Ketika seseorang lakukan daripada puasa, maka seseorang itu jangan sampai menjadi seseorang yang masuk ke dalam firman sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa min siyamihi ila al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada dari puasanya kecuali hanya lapar saja dan hanya dahaga, haus saja. Mengapa? Karena puasanya mungkin dianggap tidak sah oleh syariat Islam, karena puasanya mungkin adalah puasa yang tidak masuk kategori diterima oleh Allah, oleh syariat ajaran agama Islam. Maka ketahuilah rukun puasa itu dua. Apa rukunnya puasa yang harus kita lakukan? Satu, niat. Nawaitu shoma ghadin, kalau puasa Ramadan, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Niat. Harus itu niat. Ya. Yang kedua adalah menjauhi diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar shodiq hingga terbenamnya matahari di waktu maghrib. Ya, itu dua aja rukunnya. Yang pertama ini niat, dan niat ini penting, apalagi puasa Ramadan nanti yang insya Allah 2 minggu lagi kita akan masuk ke dalamnya. Puasa Ramadan ini, niat itu wajib tabyitun niyah, wajib diinapkan niatnya. Maka begitulah, luar biasa para ulama kita, para kiai kita yang memimpin kita sholat isya berjamaah di malam bulan Ramadan, kemudian dilanjut sholat tarawih 20 rakaat, dilanjut witir 3 rakaat. Setelah doa witir selesai, imamnya nuntun kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah ngikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadin. Kenapa? Dituntun biar malam itu habis tarawih udah niat. Ya. Berapa banyak orang yang bangun sahur itu buru-buru, yang istrinya masak, yang suaminya masih ngantuk, tiba-tiba makan, azan, lupa niatnya. Maka rugi bagi orang yang lupa niat itu 3 ruginya. Pertama, hari itu dia harus tetap puasa. Rugi yang kedua, puasa hari itu oleh syariat dianggap tidak sah. Rugi yang ketiga, habis lebaran dia wajib qadha.
Ruginya 3. Kenapa? Lupa niat. Puasa wajib, niatnya harus nginep minimal sebelum azan subuh udah niat. Jadi kalau lagi sahur tuh diingetin, udah pada niat belum? Udah niat belum? Nawaitu shoma ghadin, harus pada niat. Minimal terakhir tuh waktunya sebelum subuh. Ya, kalau niatnya setelah subuh ruginya 3. Hari itu dia harus tetap nahan diri, tetap nggak boleh makan. Kalau makan dia dosa baru lagi, ya dianggap nggak sah. Dan ketiga dia harus qadha. Ya, maka ini pentingnya niat. Adapun puasa yang ditanyakan daripada pertanyaan jamaah ini, daripada puasa Senin Kemis, maka niatnya batasnya adalah sebelum zuhur. Jadi kalau dia pagi-pagi belum makan, ya sampai jam 10 baru ingat, ya Allah, ini hari Senin. Saya juga belum makan, maka langsung nawaitu sauma yaumal itsnin. Saya niat puasa hari Senin hari ini. Ya. Nawaitu sauma yaumal itsnin hadzal yaum. Maka saat itu puasanya mendapat pahala. Adapun jika niat puasa Senin Kemis setelah zuhur, jelas puasanya tidak sah. Mengapa? Karena tidak melaksanakan salah satu rukun niat, rukun puasa, yaitu niat. Kalau wajib sebelum subuh, kalau puasa sunnah sebelum zuhur. Mungkin menjawab pertanyaan. Nah, yang kedua mengenai pulsa, ada seorang menjual barang apapun. Dan orang yang menjual barang itu tahu bahwasanya barang yang akan dibeli oleh orang itu akan untuk melakukan hal-hal maksiat, untuk melakukan hal-hal dosa. Padahal yang kita jual ini bukanlah barang-barang khusus untuk melakukan maksiat. Contoh, ada orang jual pisau. Pisau bisa buat motong bawang, bisa buat begal orang. Nah, kita udah yakin pembeli bakal begal orang pakai ini pisau, maka jangan kita jual. Ya, konsep jual beli halal dalam Islam. Adapun dalam bab selanjutnya dia melakukan apa, dilihat dari tanda-tandanya, maka itu bisa menjadikan kita untuk tidak jadi menjualnya, karena itu dapat menyelamatkan dia dunia akhirat, baik dari pembegalan atau perjudian dalam penjualan pulsa. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya, dan kita ke pertanyaan selanjutnya dari salah sahabat di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah bagaimana ingin mengganti sholat-sholat yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Kalau kita biasa dengan sholat-sholat sunnah, apakah dosa saat sekarang kita melakukan sholat sunnah beserta menggantikan sholat? Apa wajib saat ini tinggalkan sholat sunnah dulu, sholat sunnahnya Ustadz? Ya, salah satu kita bertaubat dari dosa besar meninggalkan sholat, salah satunya adalah dengan mengqadha'nya, yaitu mengqadha'nya dari masa-masa kita mulai balik. Jika seseorang balik sebab usia tanpa keluar mani atau haid, yaitu 15 tahun, dari usia 15 tahun. Tapi kalau udah haid atau sudah keluar sperma di bawah umur 15 tahun, di atas umur 9 tahun, maka dihitung mulai dari dia baliknya itu. Ya, jika udah balik usia 12 tahun, maka mulai 12 tahun itu dihitung. Meninggalkan sholat selama berapa? Dan itu harus dicatat terlebih dahulu. Ya, harus dicatat terlebih dahulu. Artinya tidak bisa kita tiba-tiba mengqadha sholat tanpa ada hitung-hitungannya. Artinya harus kita hitung dulu. Habib, saya lupa, biasanya jamaah begitu. Habib, saya lupa berapa banyak sholat yang saya tinggalkan. Maka kata para ulama, dikira-kira. Kira-kira subuh, berapa kali subuh yang ditinggalkan? Dikira-kira aja. Mulai balik. Oh, dulu subuh sering nggak ninggalkan sholat di masa-masa kuliah, di masa-masa sekolah itu. Maka dikira-kira berapa? Oh, 5 tahun. Subuh 5 tahun. Ya, zuhur. Nah, kalau zuhur sering ini, nggak enak, dilihat teman, nggak sholat. Maka ya tulis 3 bulan. Jadi udah ada catatannya dulu, walaupun berbeda-beda nanti setiap sholatnya. Dan cara pengerjaannya diringankan oleh syariat dengan cara kapan mulai besok engkau sholat subuh, setelah engkau sholat subuh berjamaah, yang lain baca wirid, engkau mundur ke belakang, sholat subuh lagi. Sekali lagi, sholat qadha. Lakukan sholat subuh, kemudian mundur ketika yang lain wirid,
lakukan selama 5 tahun sesuai catatan. Nanti selesai sholat langsung coret. Nah, udah sekali ya subuh dalam 5 tahun dilakukan. Nanti besoknya sholat lagi, catat lagi, coret ya begitu. Sehingga lakukan itu selama 5 tahun khusus di subuh. Adapun zuhur sesuai catatan 3 bulan. Maka ketika yang lain sholat zuhur di masjid kantor itu, di masjid lembaga itu, maka ketika yang lain salam selesai 4 rakaat, engkau pun ikut salam, dan ketika yang lain baca wirid, engkau mundur ke belakang, sholat zuhur lagi, lakukan selama 3 tahun. Nah, maka cara mengkodoknya adalah harus dicatat terlebih dahulu dan lakukan sesuai kemampuan. Bagaimana dengan sholat sunnah? Apakah tetap sunnah untuk dilakukan? Ya, tetap sunnah dilakukan. Ya, tetap sunnah untuk dilakukan dan tidak berdosa jika melakukan sholat sunnah, tetapi diutamakan untuk mengkodok daripada sholat wajib terlebih dahulu. Ya, artinya kalau bisa antara kodok dan sunnah berjalan bersamaan, maka itu adalah lebih baik. Mungkin menjawab pertanyaan. Kodok. Baik, terima kasih Habib untuk jawabannya. Dan kita ke pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau tanya tentang istinja. Kalau buang air kecil, terutama ketika puasa. Jika perempuan cukup dibasuh area luar saja, tidak boleh dibuka sesuatu yang tertutup atau tidak tampak dari luar. Bagaimana jika laki-laki sama saja tidak boleh dibuka sedikit ujungnya? Syukran wassalam, Habib. Ya, maka begitulah dalam pembahasan rukun puasa yang tadi kami bahas, yang pertama niat. Yang kedua apa? Menjauhi diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai subuh sampai maghrib. Nah, apa aja yang hal membatalkan puasa? Ada 9. Ya, ada 9 hal yang membatalkan puasa dalam kajian Al-Fiqhul Muyassar, fikih praktis karya guru kami Buya Yahya. Di situ disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar tentang 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama apa? Masuknya sesuatu. Ya, sekali lagi pembahasan kita, masuknya sesuatu ke 5 lubang jalan yang ada di badan kita. Masuk sesuatu ke mulut, ke hidung, ke telinga, mohon maaf, ke kemaluan depan kubul, kemaluan belakang dubur, masuk sesuatu, maka batallah puasanya. Makan, minum, merokok, ya itu membatalkan puasa. Kemudian memakai katembat siang bulan Ramadan batal puasanya. Kemudian apalagi yang sekarang itu cek ini apa yang dimasukkan ke hidung itu ya, Swab. swab ya, swab itu membatalkan puasa siang bulan Ramadan jika dilakukan, maka membatalkan puasa. Seseorang yang naudzubillah min dalik, mohon maaf majelis kuliah, terkena penyakit ambeien yang diresepi obat oleh dokter berupa pil, tablet atau semacam sesuatu obat yang harus dimasukkan lewat dubur jalan belakang. Jika dilakukan siang bulan Ramadan sedangkan dia berpuasa, maka batallah puasanya. Demi kehati-hatian, kemaluan bagian depan wanita kubul ketika istinja, maka lebih baik hanya diguyur saja lewat luar. Ya, artinya sekiranya bersih selesai. Ya, tidak harus bersih sampai ke dalam karena itu dapat membatalkan puasa seseorang. Ya, itu mungkin ini menjawab pertanyaan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Habib atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Izin bertanya, saya seorang pekerja di toko baju. Sedang baju yang ada di toko saya bekerja tidak semua baju syar'i. Bagaimana jika ada yang beli baju yang demikian? Apakah saya berdosa jika menjualnya? Sedangkan saya hanya seorang pekerja. Jika saya tidak menjual atasan, saya tidak menjual, atasan saya akan marah kepada saya. Mohon pencerahannya, Habib. Baju dulu. Baju kriteria pakaian di dalam Islam itu 6. Kriteria pakaian Islam: 1, menutup aurat; 2, tidak ketat, artinya longgar; 3, tidak transparan, artinya menutupi warna kulit; kemudian yang keempat, tidak mewah;
yaitu bahan 2 kali lipat daripada semestinya, lebih daripada 2 kali lipat daripada semestinya. 3, tidak menyerupai lawan jenis. Dan yang keenam, tidak menyerupai pakaian kafir. Maka itu adalah kriteria pakaian di dalam Islam. Nah, yang dijual barangnya adalah pakaian yang tidak memenuhi salah satu dari syarat ini. Baik pakaian yang membuka aurat, atau ternyata pakaian yang transparan, atau pakaian yang terlalu ketat untuk seorang wanita mungkin, atau mungkin menjual pakaian yang terlalu mewah sehingga bahan itu 2 kali lipat daripada semestinya sehingga terlalu mewah itu ya. Itu atau dan lain sebagainya. Maka gimana saya ini menjual pakaian yang tidak sesuai dengan kriteria pakaian muslim? Ya, bagaimana? Maka itu nadanya sama dengan pertanyaan seseorang yang bekerja di bank konvensional atau seseorang yang menjadi TKW di negara seperti Hong Kong, Taiwan yang majikannya kafir, yang tiba-tiba majikannya menyuruh untuk memasak daging babi atau memasak daging babi ya, atau melarang si TKW di luar negeri itu untuk ada waktu istirahat untuk sholat, maka ini sudah keluar daripada definisi syarat pekerjaan yang boleh menjadikan atasan kita itu adalah orang-orang salah satu daripada kafir, musyrik, zindik, munafik, fasik. Boleh kapan salah satu syaratnya? Ketika terhormat. Ketika pekerjaan yang kita terhormat tetap menjaga waktu sholat, artinya dikasih waktu untuk sholat. Kemudian terhormat, oh atasan saya tahu masak babi nggak boleh sehingga dia nggak memerintahkan kita untuk masak itu babi. Ya, atau apa tadi? Ketika atasan kita tahu, ya kita ini yang apa seorang muslim dia tidak tapi kalau atasan kita itu walaupun muslim tapi fasik atau fasikoh, ya kafir, musyrik, munafik, zindik, salah satu dari 5 itu yang tidak memenuhi syarat pekerjaan terhormat, melanggar syarat itu, maka lebih baik niat di dalam hati untuk berpindah ke pekerjaan yang lebih terhormat. Ya, konsep jual beli halal. Tetapi ketika pekerjaannya tidak terhormat, lebih baik ada niat di dalam hati untuk mencari pekerjaan berikutnya, searching, mencari di mana kira-kira ada tempat pekerjaan yang terhormat, maka itu adalah lebih baik. Adapun sambil mencari, masih bekerja dengan pekerjaan yang ada, mungkin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah ada niat di dalam hati untuk mencari pekerjaan yang lain. Mungkin menjawab pertanyaan. Dan yakini semua pekerjaan daripada semua rizki yang halal itu banyak. Jangan dianggap rizki yang halal itu sedikit, yang haram itu banyak. Tidak. Yang banyak itu adalah rizki yang halal. Ya, mungkin ini menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, kita langsung ke pertanyaan keempat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, anak saya sudah mondok di sebuah pondok pesantren. Tapi waktu masuk saya tidak paham mengenai peraturan dan sistem pendidikan di situ. Karena waktu itu saya hanya percaya sama ustadz yang memasukkan anak saya. Sekarang sudah jalan 2 tahun. Seiring berjalannya waktu, ternyata di pondoknya itu menerapkan aturan semaunya sendiri. Jadi siapa yang dekat dan sering ngasih sesuatu dengan ketua pondok, anaknya akan diperhatikan. Tapi kalau tidak, maka tanggapan ketua pondoknya juga tidak mengenakan. Kalau ada apa-apa dipersulit. Saya tipe orang yang nggak suka memberi sesuatu supaya anak saya diperhatikan. Alhasil setiap anak saya ada masalah, anak saya harus mengalah walaupun tidak bersalah. Mau mengadu ke kiai, kata anak saya jangan, karena nanti urusannya tambah panjang. Bagaimana sikap saya sebagai ortu Habib? Mohon atas jawabannya. Ya, maka begitulah yang namanya di dalam sebuah lembaga pendidikan sebagai salah satu amanat Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua, yaitu memberikan anak yang harus dididik dengan pendidikan yang sebenar-benarnya, maka jangan lupa. Jangan lupa apa?
jangan lupa untuk memasukkan anakmu ke lembaga-lembaga pendidikan yang terbaik. Guru kami Buya Yahya mengarahkan lembaga itu harus lembaga Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Al-Asy'ariyah, atau Al-Maturidiyah kalau di luar negeri ada Al-Maturidiyah. Bermadhab dalam ibadah fikih itu bermadhab, mayoritas di Indonesia madhab Syafi'i atau boleh madhab Maliki, Hanafi, Hambali. Yang penting bermadhab, bukan anti madhab lembaga pendidikannya. Atau yang kelima juga adalah tasawuf Imam Ghazali. Artinya, jika kita sudah betul-betul memilihkan anak kita dengan 5 syarat lembaga yang diarahkan oleh guru kami Buya Yahya, maka sudah tinggal kita menyerahkan urusan pendidikannya kepada lembaga tersebut. Biasanya, lembaga-lembaga yang udah sesuai dengan 5 kriteria tadi, itu amanat kepada Allah dan Rasulnya, karena mereka semua menganggap santri-santri itu adalah wasiatnya Nabi Muhammad SAW yang harus dijaga, karena itu adalah titipan yang harus dididik dengan pendidikan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu kami di dalam LPD Al-Bahjah kami menerapkan di antara aturan-aturan telepon-menelpon, aturan penjengukan, demi apa? Menjaga daripada miskomunikasi agar tidak adanya permasalahan yang demikian. Artinya kita harus soroti, ya dari pihak lembaga, pengurus, yang mungkin berlaku tidak adil, berbeda kepada santri yang memberi hadiah atau santri yang tidak memberi hadiah. Ya mungkin ada oknum yang demikian di dalam lembaga tersebut, tapi juga perlu disoroti di lain sisi juga dari sisi anaknya, ada masalah apa dengan anaknya, atau juga dari sisi orang tuanya yang mendengar cerita dari anaknya lewat telepon atau lewat penjengukan itu, mendengar kemudian timbullah suudzon, prasangka-prasangka kepada para pendidik yang dititipi anaknya tersebut. Ya, pesan dari kami mungkin nanti pertama introspeksi diri, kemudian lihat apakah lembaga tadi sudah sesuai dengan 5 kriteria yang kami sebutkan. Jika sudah, maka tawakal kepada Allah dan serahkan urusan anak kita kepada lembaga tersebut. Kemudian kita juga harus lihat dari sisi anak, ya, bagaimana anak ini bersikap di dalam pondok tersebut. Mungkin memang salah anaknya sehingga mendapat hukuman dan lain sebagainya. Mungkin ini saja yang bisa kami jawab. Tafadhol. Baik, alhamdulillah, syukuran Habib atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terkait dengan kodo puasa. Assalamualaikum Habib, izin bertanya, hitungan kodok setelah operasi itu bagaimana Ustaz? Contoh, saya lepas perban di anggota wudhu pas 1 bulan lebih. Nah, waktu sebelum perban dilepaskan, saya sholat menggunakan wudhu dan tayamum. Berarti saya mengkodok sholat sebanyak 1 bulan lebih. Benarkah seperti itu Habib? Oh, mohon maaf ya, bukan tentang puasa, ternyata tentang sholat kodoknya. Apa gimana pertanyaannya? Diulang anak. Itu perbannya ada di mana ya? Perbannya ada di mana? Perbannya di anggota wudhu, Beb. Mungkin salah satu di anggota wudhu kaki atau. Oke. Perbannya di anggota wudhu. Jadi Kemudian sebelum pakai perban punya wudhu nggak? Tidak disebutkan di sini. Jadi waktu sebelum perban dilepaskan hanya disebutkan seperti itu. Jadi selama di perban itu dia sholatnya menggunakan wudhu dan tayamum. Berarti dia mengkodok sholat sebanyak 1 bulan lebih. Apakah betul harus seperti itu? Ya, ini mengenai pembahasan sholat diulang atau sholatnya tidak diulang. Karena ketika habis operasi pakai perban itu, dia kan sholat tetap. Dalam keadaan pakai perban, ternyata orang ini dia tetap sholat. Pasien ini dia tetap sholat. Pertanyaannya bukan qadha atau tidak. Karena kalau qadha atau tidak, sholatnya belum dilakukan. Pertanyaannya, sholatnya wajib diulang atau tidak wajib diulang. Itu dia. Nah, begini. Ada kalanya yang namanya operasi itu menjadikan pasien itu koma. Maka selama dia koma, yaitu kategori hilang akal dengan tingkat sedang, kategori hilang akal kategori sedang,
yaitu koma, maka dianggap uzur. Meninggalkan sholat itu dianggap tidur ya, dianggap tidur. Tidur kan uzur sholat. Maka seseorang yang koma atau pingsan yang sampai berhari-hari itu sholatnya dianggap uzur. Ya, tidak dosa ketika meninggalkan karena dia koma, dia pingsan. Efek samping dari operasinya, mungkin efek samping daripada pembiusan itu. Maka selama koma tadi dia tidak meninggalkan sholat, dia tidak berdosa. Tetapi setelah sadar dia wajib mengqadha sholat selama dia koma. Ya, itu. Kemudian ada orang di operasi itu nggak pakai koma lagi, ya langsung sehat sadar gitu ya. Atau dalam keadaan sadar dioperasi, ada yang begitu. Misalnya dia dibiusnya setengah badan, ya pusar ke bawah dibiusnya karena operasi di bagian kaki. Ya sehingga kakinya setelah operasi memakai perban. Nah, itu bagaimana sholatnya? Apakah sholat yang selama memakai perban itu tidak usah diulang lagi atau wajib diulang? Permasalahan ini juga disebutkan di dalam kitab guru kami Buya Yahya Al-Fiqhul Muyassar, fikih praktis bab ibadah, bab toharoh, yaitu pembahasan mengenai bab tayamum, di mana di dalamnya terakhir dibahas mengenai jabiroh. Apa itu jabiroh? Ya, jika versi besarnya adalah perban, lebih besar lagi gips karena patah tulang mungkin di gips, atau versi kecilnya adalah semacam hansaplas. Ya, maka itu namanya jabiro, sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit sehingga sebagai penggantinya karena jabiro tadi menutupi luka, penggantinya diganti dengan tayamum. Ya, bagaimana sholatnya? Maka dilihat, makanya tadi kami tanya perbannya ada di mana. Karena kalau perbannya di muka atau di tangan, maka sholatnya wajib diulang. Ya, jadi kalau anggota wudhu itu maksudnya adalah di dalam anggota wudhu, di dalam anggota tayamum, yaitu wajah dan tangan, maka sholatnya wajib diulang. Ya. Tapi Bib, kalau anggota tayamum lainnya di kepala perbannya, ya, atau kalau di kepala kan rambut sedikit keluar selesai urus. Biasanya di kaki, ya, di kaki salah satu kaki diperban sebab habis operasi. Maka jika lukanya di kaki dilihat, ya, si jabirohnya itu mengambil wilayah sehat nggak? Oh, kalau dari pertanyaan bahasanya diperban, biasanya yang namanya perban tuh nggak kayak hansaplas nutup luka aja, tapi dia sampai muter. Artinya mengambil wilayah sehat. Kalau mengambil wilayah sehat, maka sholatnya wajib diqadha. Wajib diulang maksud kami. Sholatnya wajib diulang. Ya. Itu pun semua syarat tadi, syaratnya harus sebelum memakai perban punya wudhu. Ya. Jadi sebelum pakai perban dia punya wudhu, terus pakai perban. Setelah pakai perban dia wudhu plus tayamum kan. Nah setelah sembuh dia setelah lepas perban dia wajib pulang nggak? Ya dilihat perbannya ngambil wilayah sehat nggak? Oh ternyata namanya perban ngambil wilayah sehat. Maka walaupun punya wudhu sebelum pakai perban yang pertama di hari pertama itu, maka wajib qadha. Jadi kapan wajib qadha? Kalau tidak memenuhi 3 syarat. 1, lukanya di wajah atau di tangan atau di anggota tayamum. 2, lukanya mengambil wilayah sehat. 3 adalah tidak punya wudhu. Sebelum pakai perban tidak punya wudhu, maka 3-tiganya ini adalah contoh sholatnya yang wajib diulang. Karena orang itu nggak sempurna dia wudhunya. Tayamumnya juga nggak sempurna. Wudhunya nggak sempurna. Maka sholatnya wajib diulang. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, alhamdulillah, jazakumullah Habib atas Ini jawabannya. pertanyaannya harusnya buat Ustadz Rosyad ini. Baik, Ustadz sudah terakhir Bib kemarin malam Ahad Bib. Marhaba. Baik, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya. Teman saya sudah bercerai dan anak-anak ikut anak-anak ikut ibunya semuanya. Bagaimana dengan nafkah anak-anak? Apakah itu adalah tanggung jawab dari ayah? Apakah diperbolehkan jika anak-anak meminta jatah pada ayahnya? Atau teman saya biarkan saja ayahnya memberi nafkah atau tidak?
Nah, ayahnya ini status pekerjaannya sebagai pekerja BUMN. Sekarang sudah menikah lagi dan punya anak 1 orang. Mohon sarannya Habib. Anak dalam pernikahan adalah anak suami. Artinya kalau cerai, anak kasih suami semua. Karena yang wajib nafkahi suami. Beda urusannya kalau suaminya ngomong, udahlah anak masih pada kecil, biar mamah aja yang ngurus, nanti papa kewajibannya ditransfer. Nah itu lain lagi urusannya. Artinya anak itu sebenarnya haknya suami sebenarnya. Selama dia udah ada di atas usia menyusui ya, artinya sudah tidak menyusui kepada ibunya, maka hak anak itu hak asuhnya ada di suami. Kalau masih menyusui ada di istri selama disusui, dan nanti urusan menyusui itu dibayar oleh suaminya. Ya, anak itu harusnya dibawa suami karena anaknya suami. Ya. Tapi kalau anaknya nggak mau ngurus, biarlah istri, ya, maka dia tetap wajib transfer sampai anaknya di usia balik, yaitu 15 tahun. Atau kalau udah balik duluan, ya udah stop transfernya. Biaya pendidikannya semuanya stop. Kenapa? Karena kewajiban menafkahi anak hanya sampai usia balik. Di atas usia balik, kedua orang tua, ibu dan ayah, tidak wajib lagi ngasih makan anaknya. Anaknya harus usaha sendiri tadi. Ya, maka itu aturan ketat di dalam Islam yang harus disadari oleh berbagai pihak sehingga meminimalisir daripada keributan yang ada. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik Habib, pertanyaan tertulis sudah habis. Tadi ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Nah, ini pertanyaan lanjutan Habib tentang tadi membersihkan ketika selesai buang air besar. Itu tidak boleh dibersihkan sampai dalam. Kalau hanya perut jarinya saja yang masuk, bagaimana Ustadz? Apakah puasanya batal? Perut jari batal. Batal nggak ya? Perut jari mungkin. Jadi artinya jari jangan masuk. Jadi kalau perut jari tidak batal. Ya ini nih maksudnya dia. Jadi hanya diusap begitu. Ya, ya nggak apa-apa, diusap begitu sampai nggak mungkin masuk kalau cuma diusap gitu itu, apalagi dubur bagian belakang, ya itu nggak apa-apa biar bersih. Tapi sampai masuk jari begitu masuk, ya, maka itu membatalkan. Baik, kemudian ini pertanyaannya lanjutan lagi terkait dengan tadi masalah obat untuk ambeien, Bib. Apakah jika obatnya itu dipakai sebelum azan subuh, apakah itu boleh? Ya boleh, jelas harus sebelum azan subuh, ya, atau setelah buka puasa, ya. Iya itu solusinya, nggak ada yang lain. Ya mungkin menjawab pertanyaan. Baik, satu pertanyaan terakhir lagi. Ustadz, Assalamualaikum. Saya bekerja dengan orang non-Muslim, tapi majikan saya ini mengerti kalau saya orang Islam dan tidak melarang saya untuk sholat. Lalu apakah saya harus pindah pekerjaan? Ya enggak dong, nggak usah. Karena kan terhormat. Walaupun atasan kita non-Muslim, tapi ternyata terhormat. Ya, ada berapa syaratnya Habib lupa. Itu ada beberapa syarat pekerjaan yang boleh dilakukan walaupun atasannya non-Muslim. Ada beberapa syaratnya, diantaranya terhormat. Sebagaimana yang diungkapkan dalam salah satu tausiah guru kami Buya Yahya, maka ya, itu semua boleh. Ya, karena itu bentuk toleransi kita dalam bidang sosial, ya, dalam bidang ekonomi, ya. Atasan kan ini urusannya ekonomi, sosial juga, maka boleh toleransi dalam hal itu, ya. Tidak apa-apa selama itu terhormat. Mungkin menjawab pertanyaan. Nanti cukup kalau saatnya untuk menutup doa. Dan ini juga adalah kajian terakhir kita, Bib, sebelum libur Ramadan nanti, insyaallah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih hidayata bainina wahdina subulal salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthannina 'alaiha qabiliha wa atmim 'alaina. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbaw shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموافق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah ahsanal jazak kepada Habib Syamal Habsyi atas ilmu yang sudah disampaikan untuk kita semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan malam hari ini bermanfaat untuk kita, untuk bekal kehidupan kita dunia dan akhirat. Baik sahabat semuanya, sampai sini perjumpaan kita di program ngaji virtual dan sekaligus juga mungkin menutup rangkaian kegiatan ngaji virtual dari awal kita berjumpa sampai hari ini ya, sampai malam hari ini kurang lebih berapa bulan ya? 7 bulan mungkin ada lebih ya, dari Juli, sekarang sudah di bulan Maret ya, Masya Allah. Berapapun itu, tapi Insya Allah, Alhamdulillah ini merupakan satu kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa belajar bersama secara istiqomah ya, dari mungkin belajar fikih praktis sampai bab akidah bersama guru-guru kita, Ustaz Rosyad, Habib Hisham, dan termasuk juga guru kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan senantiasa bermanfaat pastinya ya, bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk guru-guru kita juga yang sudah menyampaikan ilmu kepada kita semuanya. Dan pastinya ya, walaupun mungkin ngaji virtualnya libur dulu, tetap wakafnya insya Allah jalan terus ya, wakafnya jalan terus. Bahkan mungkin Ramadan ini mudah-mudahan kita amal ibadah kita semakin meningkat, begitu mungkin ibadah rutinitas kita dan ibadah-ibadah lainnya insya Allah ya. Dan mudah-mudahan tanggal 26 nanti kita bisa nanti bersua dengan Buya Yahya di ngaji virtual ini sebagai pembekalan dan persiapan kita menuju bulan Ramadan. Insya Allah nanti kalau misalkan info update-nya nanti akan disampaikan oleh admin di grup wakaf dan mudah-mudahan memang bisa terrealisasi ya, mudah-mudahan insya Allah. Baik, terima kasih sahabat semuanya. Syukran juga untuk Habib dan juga untuk seluruh guru-guru kita semuanya yang sudah membimbing kita semuanya. Mudah-mudahan antum-antum semuanya sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki, berkah segala-galanya ya. Dan juga kami ucapkan jazakumullah untuk semua para donatur jamaah wakaf Media Center Al-Bahjah. Insyaallah mungkin dalam 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan kita juga akan mendapatkan info update tentang rencana pembangunan gedung Media Center Al-Bahjah ya, karena kemarin sudah ada survei dari tim pembangunan untuk rencana mulai pembangunan ya. Kalau misalkan mungkin tidak di bulan Ramadan ini, kemungkinan nanti setelah Ramadan atau di bulan Syawal. Mohon doanya, mohon supportnya, mudah-mudahan Media Center ini bisa segera terrealisasi ya, bisa memancarkan cahaya kebaikan yang dibawa oleh guru kita Buya Yahya ke seluruh penjuru dunia tentunya insya Allah. Tentu ini adalah tugas kita bersama, yang tugasnya berdoa, doakan terus, yang tugasnya mengajak, terus ajak, yang tugasnya dengan memberikan sebagian dari hartanya, terus lakukan ya insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi sebab nanti kita bisa berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti, amin ya rabbal alamin. Baik, kami tentu menyampaikan permohonan maaf juga bila mana selama menemani sahabat-sahabat semuanya banyak sekali kekurangan, kesalahan ya. Mohon doanya selalu, mohon bimbingan. Kami juga tak luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Baik, sampai di sini terima kasih sekali lagi, jazakumullah ahsanal jaza. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.